Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sipakar Liko yang beranggotakan saya sendiri Wiwid Wijirahayu Dan saya Divani Faizara. dan rekan saya Ivan Mardika Dan rekan saya Ilham Mahyudi. dan rekan saya Emfar Hansa Kurnia. Baik, kami mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Padang. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas kami kuliah kerja lapangan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Adil Mubarak SIP MSI. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat mengenai inovasi pelayanan publik, yaitu mengenai website Sipakar Liko. Sipakar Liko ini diluncurkan sendiri oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang ada pada 50 kota. Nah, website ini bukan cuma sekedar platform digital loh teman-teman, tapi ini adalah upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan darurat ke masyarakat. Nah, pasti teman-teman ada penasaran dong. Pasti penasaran, apa sih itu Sipakar Liko dan tujuannya apa sih? Nah, langsung aja kita lihat, stay tune! Halo, perkenalkan aku Wiwid Wijirahayu dengan NIM 23042349. Nah, pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai digitalisasi pelayanan pemadam kebakaran, studi kesiapan SDM dalam pengelolaan Sipakar Liko sebagai inovasi layanan publik di Kabupaten 50 Kota. Yuk, simak! Nah, mulai dari pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar di dalam tata kelola pelayanan publik. Pemerintah di berbagai level dituntut untuk menghadirkan layanan yang cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, digitalisasi bukan hanya sekedar tren, tetapi merupakan keharusan untuk menjawab ekspektasi publik dan memperbaiki kualitas layanan. Salah satu upaya nyata dalam digitalisasi pelayanan publik di tingkat daerah adalah dengan pengembangan Sipakar Liko, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Pemadam Kebakaran Kabupaten 50 Kota. Sistem ini merupakan inovasi layanan berbasis teknologi yang mendekatkan layanan darurat pada masyarakat melalui platform digital. Namun, tantangan utama dari penerapan sistem digital bukan hanya dari sisi teknologi, melainkan kesiapan sumber daya manusia yang menjadi operator utama sistem tersebut. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi pertama kali ini yaitu yang pertama, bagaimana kesiapan SDM dalam mengelola Sipakar Liko. Yang kedua, apa saja sih kendala yang dihadapi SDM dalam penggunaan layanan digital ini. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai strategi apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM agar pengelolaan Sipakar Liko ini lebih efektif dan berkelanjutan. Kajian teori yang akan saya gunakan pada penelitian kali ini yang pertama ada pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini, layanan pemadam kebakaran termasuk dalam layanan darurat yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Yang kedua itu inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan adalah penerapan ide atau metode baru untuk meningkatkan efektivitas layanan. Sipakar Liko adalah bentuk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat penanganan laporan kebakaran. Yang ketiga ada digitalisasi. Digitalisasi dan pelayanan publik meliputi penggunaan sistem berbasis internet, prosesan digital data, serta peningkatan aksesibilitas layanan secara daring. Sistem Informasi Manajemen SIM. Sipakar Liko merupakan sistem informasi manajemen yang membantu organisasi dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan perencanaan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu kesiapan SDM. Keberhasilan sistem digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, mencakup literasi digital, keterampilan teknis, dan penerimaan terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesiapan sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten 50 Kota. Yang pertama, pemahaman sistem. Sebagian besar pegawai paham dasar Sipakar Liko, tapi belum menguasai fitur strategis seperti evaluasi dan pelaporan statistik. Yang kedua, kemampuan teknis. Penggunaan fitur dasar lancar, tetapi fitur lanjutan belum banyak digunakan karena kurangnya pelatihan yang diadakan. Yang ketiga, pelatihan dan bimbingan. Tidak ada pelatihan formal, pembelajaran hanya dari rekan kerja atau learning by doing doang.
Nah, yang keempat, dukungan pimpinan. Ada dukungan pimpinan, namun belum diwujudkan dalam kebijakan teknis seperti adanya SOP. Dan yang terakhir, infrastruktur. Perangkat dan jaringan belum merata, beberapa unit kesulitan akses Sipakerliko secara optimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas kendala yang dihadapi sumber daya manusia yang ada di pemadam kebakaran Kabupaten 50 Kota. Yang pertama itu kendalanya rendahnya literasi digital. ASN senior mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi baru. Dan yang kedua, minimnya pelatihan. Tidak ada pelatihan formal dan berkala mengenai penggunaan Sipakerliko. Yang ketiga, keterbatasan sarana. Akses internet dan perangkat komputer terbatas, terutama di unit operasional. Yang keempat, tidak adanya SOP. Sistem digunakan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa panduan kerja yang baku. Dan yang kelima, resistensi terhadap teknologi. Pegawai merasa sistem menambah beban dan memilih untuk metode manual. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama, strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan pelatihan terstruktur dan berkala. Yang pertama, menyelenggarakan pelatihan berbasis level kompetensi dan bisa juga melaksanakan sertifikasi teknis untuk operator Sipakerliko. Strategi yang kedua yaitu penyusunan SOP. SOP jelas dan mudah dipahami, penting untuk menciptakan standar kerja dan harus diperbarui secara berkala sesuai perkembangan sistem. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan budaya digital. Dapat mendorong budaya inovatif dan kolaboratif serta penghargaan bagi pegawai yang aktif menggunakan sistem. Yang keempat, optimalisasi infrastruktur. Dengan pemerataan perangkat dan jaringan internet di semua unit kerja dan penyediaan sistem backup untuk situasi darurat. Yang kelima, kolaborasi lintas instansi, kerjasama dengan Kominfo, perguruan tinggi, komunitas digital, dan pelibatan masyarakat dalam penggunaan Sipakerliko. Yang keenam, monitoring dan evaluasi berkala. Evaluasi triwulan terhadap kinerja sistem dan respon terhadap masyarakat. Indikatornya bisa kecepatan respon, akurasi data, dan tingkat kepuasan masyarakat. Nah, dari materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa digitalisasi layanan pemadam kebakaran melalui Sipakerliko merupakan langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia yang ada pada instansi tersebut. Kesiapan tersebut belum merata dan masih banyak kendala yang bersifat teknis dan struktural. Maka dari itu, strategi peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan budaya kerja digital menjadi hal yang krusial dalam mendukung keberlanjutan inovasi ini. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama. Nanti selanjutnya akan ada materi kedua, keempat, dan selanjutnya. Maka stay tune! Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi integrasi Sipakerliko dengan media sosial dan sistem informasi lain dalam meningkatkan efektivitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten 50 Kota. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Farhansa Kurnia dengan NIM 23042302. Baik, kita masuk ke latar belakang. Sipakerliko merupakan sistem informasi pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten 50 Kota yang berbasis web dan terintegrasi dengan media sosial lainnya. Sistem ini hadir sebagai inovasi digital untuk mempercepat pelaporan kebakaran, meningkatkan edukasi keselamatan, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di era digital saat ini, integrasi dengan media sosial menjadi peluang strategis dalam memperkuat peran layanan publik yang cepat, transparan, dan partisipatif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana sih integrasi Sipakerliko mampu mendukung efektivitas layanan damkar serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Baik, di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang bagaimana implementasi integrasi Sipakerliko dengan media sosial dan sistem informasi lainnya. Selanjutnya itu ada sejauh mana sih integrasi Sipakerliko ini dapat meningkatkan efektivitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, apa saja kendala dan faktor pendukung dalam proses integrasi Sipakerliko dengan media sosial dan sistem informasi lainnya. Dan terakhir, apa saja sih rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Sipakerliko sebagai sistem informasi layanan publik terpadu di Kabupaten 50 Kota.
Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya, untuk bentuk implementasi integrasi Sipakarliko dengan media sosial dan sistem informasi lain dalam pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten 50 Kota. Di sini kita lihat Sipakarliko adalah sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk mendukung pelaporan kebakaran dan edukasi publik terintegrasi dengan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Implementasinya itu berbentuk seperti sedia fitur infografis dan video yang otomatis terkoneksi ke media sosial seperti ada di YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Selanjutnya itu ada konten yang dipublikasikan berupa edukasi kebakaran, dokumentasi lapangan, dan himbauan keselamatan. Selanjutnya itu hanya admin resmi saja yang dapat mengunggah konten untuk menjaga kredibilitas informasi. Baik, di sini bisa kita lihat ya di Sipakarliko itu sendiri untuk bentuk implementasinya, yang mana video-video yang ada di Sipakarliko ini udah otomatis terkoneksi dengan media sosial seperti YouTube. Nah, begitu. Nah, selain video, di Sipakarliko ini juga tersedia infografis, yang mana di sini berupa edukasi berupa poster atau brosur atau berupa gambar yang mendapat edukasi untuk kebakaran dan penyelamatan di Dinas Pemadam Kebakaran 50 Kota. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bentuk implementasi integrasi Sipakarliko dengan media sosial dan sistem informasi lainnya dalam pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten 50 Kota. Dari wawancara yang kami lakukan, di Sipakarliko ini ada beberapa teori yang dapat kita kaitkan dengan bentuk implementasi ini. Yang pertama itu Sipakarliko ini mengadopsi prinsip sistem informasi manajemen atau SIM, yang mana data dikumpulkan, diproses, dan disajikan kembali ke publik dan petugas secara real time. Itu menurut Puspita tahun 2016. Juga menggunakan pendekatan Service Oriented Architecture atau SOA, atau sistem fleksibel dan modular yang terhubung dengan dashboard, media sosial, dan data geografis menurut Suprianto 2017. Dan juga masih dominan komunikasi satu arah, yang mana belum maksimal dalam partisipasi masyarakat menurut Karmanis 2022. Dapat kita simpulkan bahwa implementasi Sipakarliko sudah berjalan baik secara teknis dan operasional, tetapi masih perlu penguatan dari sisi komunikasi dua arah dan keterlibatan aktif masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang efektivitas integrasi sistem Sipakarliko dengan platform media sosial lain. Pernyataan narasumber dalam wawancara yang kami menunjukkan bahwa integrasi Sipakarliko dengan media sosial telah mempermudah Dinas Pemadam Kebakaran dalam melakukan edukasi dan sosialisasi secara daring. Video-video edukatif yang dipublikasikan bahkan telah ditonton oleh ribuan hingga puluhan ribu orang, yang menunjukkan adanya daya jangkau yang luas dan keterlibatan publik yang tinggi terhadap konten yang disebarkan melalui kanal digital resmi. Menurut narasumber kami waktu wawancara pada tanggal 19 Mei 2025, dengan adanya integrasi Sipakarliko dengan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, itu dapat mempermudah damkar dalam edukasi dan sosialisasi secara daring. Bahkan video edukasi yang telah disajikan sudah ditonton ribuan ribu kali. Efektivitas integrasi Sipakarliko dengan berbagai platform media sosial dapat dijelaskan melalui teori sistem informasi manajemen yang menekankan pentingnya penyebaran informasi yang cepat dan tepat sasaran melalui media digital menurut Puspita 2016. Model e-government citizen centric juga mendukung penggunaan media sosial sebagai ruang layanan publik yang mudah diakses masyarakat. Itu menurut Karmanis 2022. Selain itu, media sosial dianggap efektif dalam membangun komunikasi dua arah dan meningkatkan partisipatif publik terhadap layanan pemerintah menurut Hanisa Wilantika 2021, Agustino dan Anwar Boldi 2017. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis tentang efektivitas integrasi sistem Sipakarliko dengan platform media sosial lain. Salah deh mah. Jadikan biasalah. Baik, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih efektivitas integrasi sistem Sipakarliko ini dengan beberapa media sosial. Yang pertama itu ada di TikTok, yang mana platform ini baru mulai digunakan damkar untuk menjangkau generasi muda. Saat ini baru memiliki ratusan view dan follower, namun menunjukkan potensi besar karena sifatnya yang cepat viral dan ringan secara konten. Selanjutnya digunakan untuk mengunggah video pendek edukatif seputar penanganan kebakaran dan penyelamatan. Perlu strategi konten yang lebih aktif agar algoritma TikTok ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya kita lihat efektivitas di kanal di kanal Instagram. Merupakan kanal paling aktif digunakan oleh tim admin Sipakarliko. Kontennya berupa infografis, reels IG, dan dokumentasi kegiatan lapangan. Juga ada beberapa reels yang berhasil mencapai 5.000 hingga 10.000 penayangan dan efektif untuk menjangkau masyarakat luas secara visual dan cepat, terutama pengguna usia produktif. Selanjutnya ada di kanal YouTube.
yang mana digunakan untuk menyimpan dan membagikan video edukasi berdurasi panjang seperti simulasi kebakaran, latihan evakuasi, dan dokumentasi resmi kegiatan damkar. Beberapa video yang berhasil menembus puluhan ribu penonton dan juga menjadi sarana pembelajaran yang bisa diakses kembali kapanpun, cocok untuk masyarakat umum dan petugas internal. Nah, di sini kita dapat lihat yang mana di Instagram sendiri followernya sudah mencapai 2000 lebih dan beberapa videonya itu ada yang ditonton 53.000 kali, ada yang 14.000 kali dan juga ada yang ribuan kali. Nah, ini menunjukkan efektivitas integrasi si Pakar Liko ini dengan beberapa media sosial. Nah, juga kita lihat dengan YouTube, itu juga subscribernya sudah mencapai ratusan dan juga beberapa short videonya udah ditonton mencapai puluhan ribu kali juga. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis tentang kendala integrasi sistem si Pakar Liko dengan platform media sosial lain. Menurut pas wawancara kami mendapatkan informasi kalau kendala yang dialami Damkar sendiri itu adalah jaringan, karena kita juga belum ada kerjasama dengan pihak swasta dan menyediakan layanan jaringan. Begitulah ungkapan dari narasumber kami waktu kami wawancara. Selanjutnya, kendala yang kami temukan saat kami melakukan KKL di Dinas Damkar 50 Kota, beberapa wilayah di Kabupaten 50 Kota ini belum memiliki akses internet yang stabil, belum ada kerjasama khusus dengan penyedia layanan jaringan, serta menghambat akses terhadap sistem, unggah konten, dan komunikasi daring. Selanjutnya ada keterbatasan dari segi sumber daya manusianya. Petugas damkar adalah mayoritas pekerja lapangan, minim keterampilan digital dan waktu untuk membuat konten. Proses produksi konten edukasi belum optimal tanpa pelatihan yang rutin. Teori yang dapat kita kaitkan dengan kendala ini adalah, menurut teori integrasi sistem informasi, keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan juga sumber daya manusia, menurut Suprianto 2017. Selain itu, Lampe dan Roth 2012 menekankan bahwa adopsi media sosial di sektor publik sering terhambat oleh keterbatasan pelatihan dan peran peganda pegawai. Tanpa dukungan jaringan dan SDM yang andal, transformasi digital tidak akan berjalan secara optimal. Selanjutnya kita akan melihat tentang apa saja sih faktor pendukung integrasi sistem si Pakar Liko dengan platform sosial media lain. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pendorong utama keberhasilan si Pakar Liko adalah meningkatnya citra positif Dinas Pemadam Kebakaran di media sosial. Tingginya perhatian publik terhadap konten yang dibuat menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat Damkar sebagai lembaga yang informatif dan responsif. Hal ini menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan edukasi kebakaran sekaligus mengenalkan sistem si Pakar Liko ini secara lebih luas. Ada beberapa faktor pendukung yang kami temukan. Yang pertama itu momentum sosial positif, yang mana Damkar tengah mendapat perhatian publik di media sosial. Dengan branding Damkar Serba Bisa, Lebih Baik Lapor Damkar, dan beberapa lainnya yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah konten viral dan konsisten. Konten si Pakar Liko telah mencapai ribuan hingga puluhan ribu penayangan, pemberian brosur besar terhadap sistem dan edukasi kebakaran, dan juga dukungan internal organisasi. Pimpinan dan admin aktif mendukung strategi konten dan juga pelatihan dan komitmen personal memperkuat keberlanjutan sistem. Kita dapat menganalisis faktor-faktor pendukung ini dengan beberapa teori, yaitu menurut teori media sosial dalam layanan publik, konten yang konsisten dan relevan dapat membangun citra positif lembaga dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, menurut Henisa Novelantika 2021. Teori citizen-centric e-government juga menekankan pentingnya adaptasi pemerintah terhadap kanal yang digunakan publik sebagai bagian dari strategi komunikasi, menurut Karmanis 2022. Sementara itu, Agustino dan Arnold Moldi 2016 menekankan bahwa keterlibatan tinggi publik dalam konten adalah indikator keberhasilan sistem informasi pelayanan berbasis sosial media. Simpulannya adalah, keberhasilan awal si Pakar Liko didorong oleh momentum positif di media sosial, kualitas konten edukatif, dan dukungan internal organisasi. Ketiga faktor ini menjadi modal kuat untuk memperkuat sistem sebagai bagian dari layanan publik digital yang aktif dan diterima oleh lapisan masyarakat. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa saja sih rekomendasi dari pengembangan integrasi sistem si Pakar Liko dengan platform sosial media sosial lain. Berdasarkan hasil wawancara, pengembangan si Pakar Liko di masa depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas konten edukatif serta transformasi sistem dari berbasis web menjadi aplikasi mobile. Selain itu, pelatihan bagi petugas dan admin juga menjadi kunci agar produksi konten lebih menarik, menjangkau semua kalangan, dan memperkuat fungsi
edukatif sistem. Beberapa rekomendasi dan arah pengembangan, yang pertama itu adalah pelatihan digital untuk petugas dan admin, yang ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi konten edukatif dan juga menyesuaikan konten dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Selanjutnya itu adalah pengembangan aplikasi mobile si Pakar Liko, yang mana tujuannya adalah menjadikan layanan lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang mana memiliki fitur-fitur yang lebih potensial seperti pelaporan kebakaran, edukasi video, dan notifikasi darurat. Selanjutnya itu peningkatan kualitas dan strategi konten, yang mana tujuannya adalah memperkuat citra si Pakar Liko sebagai sumber informasi kebakaran, menarik, visual, berbasis narasi lokal agar lebih diterima oleh masyarakat. Nah, beberapa teori yang dapat kita kaitkan dengan beberapa rekomendasi pengembangan ini, yang mana adalah transformasi layanan dari platform web ke aplikasi mobile sejalan dengan prinsip digitalisasi layanan publik yang menekankan kemudahan akses dan penyampaian bagi pengguna. Menurut Ikhwanusi et al. 2024, digitalisasi yang berorientasi pada akses cepat dan efisiensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dalam penggunaan layanan publik. Selanjutnya, pelatihan sumber daya manusia atau SDM menjadi aspek krusial dalam keberhasilan implementasi sistem informasi digital. Manana dan Mawela 2022 menegaskan bahwa penguatan keterampilan digital melalui pelatihan yang berkelanjutan merupakan pilar utama untuk mendukung inovasi teknologi di sektor publik. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, transformasi digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu memberikan layanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa pengembangan si Pakar Liko ke depan sebaiknya difokuskan pada dua hal utama. Yang pertama itu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan konten digital dan pengembangan aplikasi mobile yang interaktif. Dengan pendekatan ini, si Pakar Liko akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, mudah diakses, dan inklusif. Selain itu, evaluasi berkelanjutan serta keterlibatan aktif pengguna menjadi faktor penting untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga akan memperkuat dukungan dan mempercepat adopsi teknologi ini di berbagai lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, si Pakar Liko dapat bertransformasi menjadi layanan digital yang berdampak luas dan berkelanjutan. Baik, dari materi yang sudah dijabarkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dari hasil kuliah lapangan menunjukkan bahwa integrasi si Pakar Liko dengan media sosial dan sistem informasi lainnya memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan publik di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sistem ini tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga media edukasi yang menjangkau masyarakat luas melalui konten visual di Instagram, YouTube, dan juga TikTok dengan jumlah penayangan yang signifikan. Implementasi si Pakar Liko telah sejalan dengan teori sistem informasi manajemen, integrasi sistem, dan e-government berbasis citizen-centric, di mana teknologi digunakan sebagai alat partisipatif dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan juga masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah dan kurangnya SDM dalam pengelolaan konten digital, pelatihan internal serta komitmen pimpinan menunjukkan adanya upaya serius dalam menghadapi kendala tersebut. Dukungan dari masyarakat melalui citra positif di media sosial serta budaya digital yang semakin berkembang turut memperkuat keberhasilan program ini. Si Pakar Liko memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut agar menjadi layanan publik yang semakin inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat digital saat ini. Baik, sekian saja untuk materi kali ini. Baik, selanjutnya itu analisis tingkat pemanfaatan website si Pakar Liko sebagai sistem informasi layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten 50 Kota yang akan saya bahas sendiri. Perkenalkan, nama saya Divani Faizara dengan NIM 23042274. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Pemerintah mendorong inovasi digital dalam pelayanan publik melalui e-government. Si Pakar Liko adalah sistem informasi berbasis website yang dikembangkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 50 Kota. Tujuannya itu untuk mempermudah pelaporan kebakaran dan penyelamatan, edukasi keselamatan, serta komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya itu adalah penting untuk menganalisis beberapa efektif sistem ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Yang pertama itu ada seberapa sering masyarakat menggunakan si Pakar Liko untuk laporan dan informasi. Selanjutnya itu ada apa saja keluhan atau kesulitan yang dialami masyarakat saat menggunakan website. Terus ada apa upaya yang dilakukan dinas dalam menyosialisasikan website kepada masyarakat. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian.
yaitu mengetahui tingkat pemanfaatan si pakar Liko oleh masyarakat dalam pelaporan dan akses informasi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis termasuk jaringan dan pemahaman masyarakat. Yang terakhir adalah menganalisis strategi dan efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Baik, kerangka teori. Jadi ada beberapa teori yang saya pakai. Yang pertama itu adalah teknologi acceptance model. Itu faktor utamanya adalah perceived usefulness atau manfaat dan perceived ease of use, itu adalah kemudahan. Kedua itu ada public management information system. Sistem publik harus transparan, partisipatif dan inklusif. Selanjutnya ada Dillon and Maclean IS Success Model. Di teori itu ada 6 indikator. Yang pertama system quality, info quality, service quality, user satisfaction, net benefits. Selanjutnya itu ada new public management. Ini tuh fokus pada hasil nyata dari layanan, bukan sekedar prosedur. Yang terakhir itu adalah information architecture, yaitu struktur dan navigasi website harus mendukung aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Selanjutnya, gambaran umum si pakar Liko. Si pakar Liko berbentuk website, bukan aplikasi, agar ringan dan mudah diakses. Selanjutnya itu hanya 2 kali klik, itu bisa lo langsung terhubung langsung ke petugas damkar. Nah, desain sederhana sesuai prinsip AI, tidak perlu login dan tidak perlu download aplikasi. Selanjutnya itu dukungan pada prinsip NPM, yaitu respon time maksimal 15 menit setelah laporan. Nah, keluhan masyarakat. Ada beberapa keluhan dari masyarakat. Yang pertama itu adalah akses internet belum merata, khususnya daerah pedalaman. Terus minimnya edukasi digital membuat masyarakat kurang familiar meski punya HP Android. Terus ada kurangnya feedback atau respon setelah pelaporan. Yang terakhir ada sesuai model Dillon and Maclean, gangguan pada sistem quality, service quality, and user satisfaction. Nah, jadi apa aja sih upaya Dinas Damkar? Nah, mereka itu melakukan sosialisasi melalui pembagian brosur kepada masyarakat. Metode ini belum efektif karena tidak interaktif, tidak menyasar masyarakat dan yang tidak terbiasa membaca atau memiliki literasi digital rendah. Terus menurut PMIS and TAM, edukasi dan partisipasi publik sangat penting untuk tingkat adopsi teknologi. Terus yang terakhir itu pendekatan NPM menyarankan hasil outcome seperti kenaikan jumlah pelapor, bukan hanya jumlah brosur. Baik, dari semua materi yang saya paparkan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu meskipun website ini merupakan inovasi digital yang relevan dan dibangun dengan pendekatan sederhana serta ramah pengguna, tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat masih tergolong rendah. Desain website yang memungkinkan pelaporan cepat hanya dengan 2 klik menunjukkan nilai guna yang tinggi atau perceived usefulness, namun tidak diimbangi dengan persepsi kemudahan pengguna secara merata karena adanya kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan rendahnya literasi digital di sejumlah wilayah. Selain itu, keluhan masyarakat terkait aksesibilitas dan kurangnya umpan balik setelah pelaporan juga menandakan adanya kelemahan dalam aspek kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Dari sisi sosialisasi, upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran masih bersifat pasif melalui pembagian brosur yang dinilai belum efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tidak terbiasa dengan media teks. Dengan menggunakan pendekatan teori seperti TAM, PMIS, Dillon and Maclean, NPM, dan AI, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem informasi publik seperti si pakar Liko tidak hanya bergantung pada desain teknis yang baik, tetapi juga pada ketersediaan infrastruktur pendukung, komunikasi yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang nyata dalam peningkatan pelayanan publik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Ilham Mayudi dengan NIM 23042296. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai analisis sistem informasi si pakar Liko sebagai alat pendukung manajemen layanan kebakaran Kabupaten 50 Kota. Yang pertama itu bagian pendahuluan.
Yang mana latar belakang masalah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menghadapi beberapa tantangan serius. Yang pertama itu rendahnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap kontak layanan pemadam kebakaran, sering menyebabkan keterlambatan pelaporan yang berpotensi memperbesar dampak insiden. Sosialisasi pencegahan kebakaran juga belum merata, serta sistem pelaporan dan dokumentasi internal dinas yang masih manual dan terfragmentasi, yang mana menyulitkan evaluasi dan pengambilan keputusan. Nah, yang mana Sipar Kaliko ini menjadi sebuah inovasi. Yang mana menanggapi tantangan ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 50 Kota mengembangkan Sipar Kaliko, sistem informasi berbasis website. Sistem ini mengintegrasikan pelaporan kejadian, informasi kontak petugas di setiap kecamatan, pendataan kegiatan dinas, serta edukasi masyarakat. Sipar Kaliko tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga membantu petugas dalam mendata layanan dan mendokumentasikan kegiatan secara sistematis. Untuk landasan teori yaitu konsep sistem informasi, yang mana sistem informasi itu menyediakan informasi tepat waktu, akurat untuk pengambilan keputusan. Yang mana menurut McLeod dan Seal tahun 2007, sistem informasi membantu mengintegrasikan data layanan kebakaran dan evaluasi kinerja secara digital. Selanjutnya itu teori teknologi informasi dalam pelayanan publik, yang mana TIK memungkinkan layanan publik yang cepat, efisien, dan transparan melalui e-government menurut Hicks tahun 2006. Sistem informasi berbasis web mendukung komunikasi dua arah dan pengumpulan data terpusat untuk pengambilan keputusan. Yang mana selanjutnya itu website sebagai media layanan publik. Website berfungsi sebagai portal utama untuk informasi, layanan interaktif, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Website layanan publik harus mudah diakses, terbuka, interaktif, dan aman. Dalam layanan darurat seperti pemadam kebakaran, website menjadi alat strategis untuk pelaporan cepat dan informasi preventif. Nah, selanjutnya itu mengenai peran sistem informasi Sipar Kaliko. Peran yang pertama itu pengumpulan dan pemrosesan data, yang mana Sipar Kaliko mengintegrasikan laporan kebakaran, dokumentasi laporan layanan, dan edukasi masyarakat secara digital. Yang kedua itu efisiensi operasional, yang mana Sipar Kaliko mempercepat waktu tanggap hingga 15 menit dan mendukung evaluasi kinerja manajemen secara berkala. Yang ketiga yaitu partisipasi publik, yang mana di dalam Sipar Kaliko itu terdapat fitur polling dan media sosial yang meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi risiko kebencanaan kebakaran. Selanjutnya itu keunggulan dan keterbatasan Sipar Kaliko. Dari segi keunggulan, Sipar Kaliko ini memiliki keunggulan yaitu kemudahan akses pelaporan daring dan antarmuka sederhana. Selanjutnya itu informasi terpadu dan transparan untuk masyarakat dan petugas. Dan yang ketiga dokumentasi sistematis dan edukasi digital berbasis TIK. Nah, untuk keterbatasannya sendiri, Sipar Kaliko memiliki keterbatasan yaitu yang pertama ketimpangan akses di wilayah pelosok sepertinya. Dan juga untuk keterbatasan seperti belum tersedianya aplikasi mobile untuk akses lebih praktis. Selanjutnya itu kapasitas SDM teknis yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir keterbatasannya itu potensi untuk terjadinya laporan palsu tanpa mekanisme verifikasi awal. Selanjutnya itu mengenai efektivitas penggunaan Sipar Kaliko. Sipar Kaliko ini sangat efektif, yang mana yang pertama itu kemudahan dalam akses. Website terbuka tanpa login, namun infrastruktur jaringan masih menjadi kendala pemerataan akses. Dan yang kedua, kecepatan respon, yang mana waktu tanggap maksimal 15 menit berkat integrasi data dan notifikasi antar posko. Dan yang ketiga itu kepuasan pengguna. Polling menunjukkan respon positif meski fitur pelacakan status laporan real time belum tersedia. Nah, terakhir yaitu kesimpulan sistem informasi Sipar Kaliko. Yang pertama itu peran strategis, yang mana mendukung manajemen layanan kebakaran dengan pelaporan cepat dan dokumentasi digital. Nah, selanjutnya itu kontribusi utamanya meningkatkan efisiensi pelaporan, transparansi, edukasi masyarakat melalui fitur interaktif. Dan yang tantangan implementasinya itu perlu mengembangkan aplikasi mobile
peningkatan jaringan dan kapasitas SDM secara teknis. Nah, saran untuk pengembangan dan peningkatan si Parkaliko ini, yang pertama itu pengembangan aplikasi mobile, yang mana membuat platform Android atau iOS untuk akses pelaporan yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua itu peningkatan infrastruktur, yang mana kerjasama dengan pihak terkait untuk memperluas jaringan internet di wilayah terpencil. Dan yang ketiga itu penguatan kapasitas SDM untuk pelatihan teknis berkelanjutan bagi admin dan petugas lapangan dalam pengelolaan sistem. Dan yang keempat yaitu optimalisasi fitur interaktif dengan menambahkan pelacakan laporan real time dan pemberitahuan status kepada pelaporan. Dan yang kelima itu evaluasi secara berkala, yang mana melibatkan masyarakat dalam survei dan polling untuk peningkatan kualitas layanan berbasis data. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivan Mardika dengan NIM 23042300. Saya akan menunjukkan analisis kendala teknis dalam pengoperasian website si Parkaliko. Studi kasus pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 50 Kota. Latar belakangnya, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi instansi pemerintah, termasuk dalam pelayanan tanggap darurat seperti pemadam kebakaran. Website si Parkaliko merupakan upaya inovatif dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten 50 Kota dalam menyediakan layanan berbasis web untuk pelaporan dan informasi kebakaran. Namun dalam praktiknya, website ini menghadapi berbagai kendala teknis seperti infrastruktur yang kurang memadai, sumber daya manusia belum kompeten, serta sistem yang belum stabil, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam agar sistem ini bisa berjalan optimal. Selanjutnya, kendala teknis di si Parkaliko. Yang pertama, infrastruktur teknologi terbatas. Server belum optimal, komputer tua, dan akses internet lambat di beberapa wilayah kerja. Kedua, kurangnya sumber daya manusia kompeten di bidang IT. Banyak pegawai tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk mengelola dan memelihara website. Tiga, keamanan sistem lemah, tidak dilengkapi firewall, inskripsi, dan backup rutin, sehingga rentan disusupi. 4. Integrasi data yang tidak optimal, tidak terhubung dengan sistem lain seperti BPWD atau Kominfo, menyebabkan duplikasi data dan keterlambatan informasi. 5. Bug dan error sistem, fitur website sharing tidak berjalan baik dan tidak ada tim teknis yang memperbaiki. Yang keenam, dokumentasi teknis minim, tidak tersedia panduan teknis resmi, menyulitkan troubleshooting dan pelatihan pengguna baru. Selanjutnya, dampak kendala teknis. Pertama, informasi terlambat sampai ke masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan update cepat tentang kejadian kebakaran karena website melambat atau down. 2. Proses pelaporan terganggu. Masyarakat kesulitan melaporkan kejadian karena bug atau tampilan website yang tidak pernah ramah pengguna. 3. Menurunnya kepercayaan publik. Ketika sistem sharing bermasalah, masyarakat cenderung kembali ke cara lama dan tidak percaya pada sistem digital. Yang keempat, koordinasi antar instansi terhambat. Data yang tidak terintegrasi menyebabkan instansi terkait lambat dalam merespon kejadian darurat. Yang kelima, akses terbatas di daerah pinggiran. Internet yang lemah menyebabkan masyarakat di pelosok kesulitan mengakses informasi. Terakhir, efektivitas manajemen bencana turun. Tanpa data yang baik, pengambilan keputusan strategis dan evaluasi menjadi tidak akurat. Selanjutnya, solusi yang direkomendasikan. Pertama, pelatihan dan pengembangan SDM, lakukan pelatihan rutin tentang penggunaan dan manajemen sistem informasi. Yang kedua, penyusunan SOP teknis, membuat panduan tertulis yang jelas tentang alur kerja dan tanggung jawab penggunaan website. Yang ketiga, optimalisasi infrastruktur teknologi, meningkatkan jaringan internet, mengganti perangkat lama dan memperkuat server. Yang keempat, budaya kerja digital, menumbuhkan semangat adaptif terhadap teknologi dan memberikan penghargaan bagi pegawai yang inovatif. 5. Kolaborasi lintas sektor, bekerjasama dengan BPWD, Diskominfo, kampus, dan komunitas teknologi untuk memperkuat sistem. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkala, menilai kinerja sistem, kepuasan pengguna, serta memperbaiki fitur berdasarkan masukan. Kesimpulannya adalah website si Parkaliko adalah inisiatif penting dalam digitalisasi pelayanan kebakaran.
Namun, pengoperasiannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis yang serius. Tanpa sumber daya manusia yang siap, SOP yang jelas, dan infrastruktur yang baik, sistem ini akan sulit berfungsi optimal. Oleh karena itu, perlu strategi berkelanjutan berproses pelatihan, evaluasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan publik digital menjadi lebih efektif dan dapat diandalkan. Terima kasih. 1, 2, 3, 4 뻔한 몇 마디 언어는 표현 안돼 흔한 JPG 이걸론 부족한데 눌러봐 F5 둘러봐 웹사이트 널 닮은 건 없어 baby 한낮의 교실 어딘가 나른할 때 불어오는